Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah, saya melihat bahwa takziah di tempat ini adalah merupakan takziah yang istimewa, karena malam pertama yang ceramah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Malam kedua yang ceramah adalah Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh. Akhirnya malam ini yang ceramah baru calon kepala bidang. Hanya yang doakan, amin. Tapi yang namanya calon kepala bidang, yang namanya calon kakanwil, yang namanya calon wali kota, wakil wali kota, itu belum tentu. Tapi kita semua yang hadir pada malam hari ini semua adalah calon-calon jenazah. Dan itu pasti. Kita ini kan camat, jadi calon mati. Biar kita mau lari kemana, bersembunyi, tidak mau bertemu dengan kematian, Allah sudah gariskan di dalam Al-Quran di surah Al-Jum'ah di ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan bahwasanya kematian yang engkau lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Dia akan memberitakan kepadamu tentang apa yang telah kamu perbuat, tentang apa yang telah kamu lakukan. Jadi tidak ada itu yang lolos. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, nanti Allah akan beritakan kepada kita. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian memberikan 3 pesan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuai dengan apa yang engkau mau, tapi ketahui sesungguhnya engkau akan mati. Sekarang ini kita bisa melihat gaya hidupnya orang luar biasa. Ada orang punya gaya hidup senang dengan musik. Ada orang punya gaya hidup senang dengan olahraga. Ada orang yang punya gaya hidup senang memancing. Ada orang yang punya gaya hidup suka belanja. Sedikit-sedikit ke mall, sedikit-sedikit ke mall. Sekarang sudah banyak orang yang tidak ke mall, tapi apalagi belanja online lagi. Ada orang yang punya gaya hidup, pokoknya yang penting dia senang, tidak peduli apapun yang akan orang katakan. Dan pesan malaikat Jibril ini, silakan kita punya gaya hidup apapun, tapi ketahuilah bahwa suatu saat kita semua pasti akan mati. Pesan yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai
apa yang kau mau cintai, tapi ketahuilah suatu saat engkau pasti akan berpisah. Suami silakan cinta istri, istri silakan cinta suami, orang tua cinta anak-anak, anak-anak cinta orang tuanya. Silakan cinta kita punya jabatan, silakan cinta kita punya pekerjaan, tapi suatu saat kita pasti akan berpisah. Kalau bukan kita yang tinggalkan, ya yang akan meninggalkan kita. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, yang ada dalam genggaman kita, karena semuanya hanyalah pinjaman dari Allah, bukan milik mutlak kita. Dan suatu saat Allah menginginkan nikmat yang ada dalam genggaman kita hilang, maka dia seketika bisa lenyap. Banyak orang berlomba-lomba, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan apa yang dia punya. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran di surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hingga kamu masuk ke dalam kubur. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, banyak sekali orang hanya dihargai selama dia masih punya materi. Banyak orang dihargai ketika dia punya jabatan. Begitu jabatannya hilang, tidak lagi dihargai. Kenapa? Karena banyak orang menghargai orang lain hanya berdasarkan materi yang dia punya. Ada kabupaten di Sulawesi Selatan, kalau ada acara pesta yang dihargai itu yang haji-haji. Antara tonji itu yang haji ya pakai cipo-cipo. Ada kabupaten di Sulawesi Selatan begitu. Kalau yang datang adalah keluarga dengan naik mobil, maka yang punya hajat, yang punya acara turun menjemput sampai dibukakan pintu mobilnya. Tapi kalau yang datang ke don naik motor ji, atau apalagi kalau naik PT-PT, berteriak ji dari dalam, masuk ki. Yang haji-haji kalau mau antar pengantin naik semua di mobil yang bagus-bagus, yang tidak haji dikasih naik di PT-PT. Ada di Sulawesi Selatan yang begitu. Kalau di Makassar tidak ditahuan. Walaupun ada sedikit ji. Ada cerita Bapak Ibu, ada orang mau pergi antar pengantin. Yang punya mobil ini suami istri berangkat, ini istrinya kode mau minat di depan, di dekatnya suaminya karena mobilnya. Tapi karena dia bukan haji, apa dia bilang itu haji ya? Yang haji di semua di sini, yang tidak haji di PT-PT di sana. Pergi minat di PT-PT sambil mendongkol, dia bilang tidak tahu ini kalau mobilku. Begitu sampai di acara akad nikah, selesai akad nikah, apa dia bilang sama suaminya, Pak, coba Miki pulang. Begitu Mami pulang ini haji-haji ada cari itu mobil ke tadi. Kerja itu dikerjai. Tapi dalam perjalanan pulang si istri bilang sama suaminya, Pak, pokoknya apapun dijual, yang penting tahun depan daftar tumak ke tanah suci. Luar biasa Pak. Banyak orang itu jual empang, jual sawah, jual kebun, berangkat ke tanah suci. Tapi memang itu yang namanya berangkat ke tanah suci, ada saja penyebabnya orang bisa berangkat. Karena menunaikan ibadah haji itu kan bukan yang paling banyak uangnya, manis tato'ah, bukan manil gina. Bukan siapa yang kaya, tapi siapa yang mampu. Dan kemampuan itu boleh jadi Allah memampukan dari berbagai macam cara. Ada orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, ketika ditanya dengan biaya plus, ditanya, Ibu Haji, kita berangkat ke sini dengan biaya plus, apa mintum pekerjaan tak di Indonesia? Dia bilang menjual pisang goreng Jina, pisang goreng. Dia bilang berapa ratus sisir itu setiap hari? Dia bilang tidak, biasa sampai 3 sisir Ji, satu hari saya jual. Dia bilang berapa lama kita kumpul itu hanya? Dia bilang ya cukup lama juga. Berapa lama? Dia bilang saya tidak bisa hitung berapa lama. Terus biayanya bisa plus begini? Dia bilang iya. Bagaimana ceritanya? Dia bilang begini nak, waktu saya menjual pisang goreng, aku kasih sekolah anakku, lulus SD saya kasih masuk SMP, lulus SMP saya kasih masuk SMA, lulus SMA saya kasih masuk dia kuliah di perguruan tinggi, selesai pergi berangkat kerja
ternyata sekarang kerjanya di luar negeri, itu yang kirimi ke uang. Saya pakai berangkat ke Tanah Suci, hasil pisang goreng. Hasil sekolahkan anaknya dari pisang goreng. Ada lagi yang ditanya, kalau kita Pak, apa tuh sih? Dibilang kalau saya jual ubi kayu. Dibilang berapa ton itu ubi kayu kita jual baru sampai bisa ke sini. Dibilang tidak, beberapa karung Ji. Kenapa bisa beberapa karung? Nah bisa kita berangkat ke sini. Dibilang bersamaan dengan kujualnya itu ubi kayu, kujual tongi kebunna. Berangkat dia. Ada juga orang pernah dia pesuruh di sebuah kantor. Ketika itu dia sedang memperbaiki, kebetulan itu kantor persis di atasnya ruangannya direktur itu pernah terbakar. Akhirnya dia pergi betulkan itu semua. Begitu dia betulkan, ternyata ada kayu yang rapuh, dia injak, jatuh persis di depan mejanya direktur. Pas selesai jatuh ditanya sama direkturnya, sakit? Dia bilang nasemi ya bos. Lagi gimana orang jatuh tidak sakit. Akhirnya ini bosnya prihatin terhadap nasib anak buahnya. Dia bilang begini, diadakan rapat, dibilang ini kita punya suruh cleaning service di kantor kita ini rajin sekali orangnya. Bagaimana kalau kita kasih reward, kita kasih hadiah? Bilang apa itu hadiah yang cocok untuk dia? Kebetulan ini orang rupanya malas sembahyang. Akhirnya dia bilang lah bosnya, begini saja, kita kasih hadiah umroh supaya kembali nanti rajin sembahyang. Kalau pulang rajin sembahyang. Akhirnya disepakati. Betul, setelah pulang rajin betul sholat. Akhirnya ditanya sama temannya, kenapa bisa kau pergi umroh? Dia bilang gampang gitu kalau mau pergi umroh. Jatuh di depannya di jalan bos. Dari plafon. Macam-macam orang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita umroh, niat kita haji jangan karena ingin berbangga-banggaan. Jangan. Niatnya lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkait dengan persoalan harta yang kita mau jadikan sebagai kebanggaan dalam kehidupan kita. Itu harta kapan saja Allah mau ambil, gampang sekali. Di Aceh sebelum terjadinya gempa dan tsunami, banyak sekali orang kaya. Begitu tsunami datang, kira-kira banyak mana yang kaya atau yang miskin? Di Palu waktunya terjadi gempa, tsunami, bahkan ketika itu ada yang selamat, ada tetangga yang selamat. Datang kembali ke Makassar, dia cerita sama saya, Ustaz, ada saatnya harta itu bukan lagi kebutuhan, tapi justru membawa beban, bahkan bisa mencelakai kita. Dia bilang begitu. Saya bilang, kenapa bisa ngomong begitu? Dia bilang, ketika gempa itu datang, itu saya punya rumah katanya, tapi dia tidak rubuh rumahnya. Itu lemari sudah pokoknya tak bolak-balik. Akhirnya kami lagi semua keluar. Dan kita tidak pernah berpikir mau menyelamatkan barang, karena kalau kita mau selamatkan, justru kita kemungkinan besar bisa celaka. Ini harta, ada saatnya dia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Bahkan ada yang di pesisir pantai itu, dia ditelan oleh air laut. Kenapa? Anaknya sudah panggil, Pak, sudah tinggal kami itu jualan, tapi dia tidak mau, biar nak kami duluan. Anaknya selamat, dia tenggelam dengan air tsunami. Kenapa? Gara-gara hartanya. Jadi harta itu kadang-kadang bisa menjadi kawan, kadang-kadang juga bisa menjadi lawan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, bagaimana menjadikan harta menjadi kawan kita? Bahkan kita bawa mati, itu harta bisa kita bawa mati. Kalau dulu orang sering berkata, harta itu habis memang di dunia karena tidak dibawa aja mati. Itu keliru. Harta mari kita bawa mati. Bagaimana caranya? Sementara saat ini kita titip dulu. Titip di masjid, titip di panti asuhan, titip kepada orang miskin, titip kepada anak yatim, titip di fasilitas-fasilitas sosial. Kelak setelah kita akan meninggal, harta itu akan datang. Kita dikubur ditemani oleh harta kita. Di akhirat kelak disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan kepada ibu-ibu, kalau banyak uang tabung, jangan mungkin selalu kumpul-kumpul emas. Beli cincin berlian, beli kalung yang banyak. Jangan mungkin tidak diminta-minta dulu uang meninggal dari bapaknya, itu nanti semua emas miliknya istri baru. Iya.
Lebih bagus kita titip memang Mi ke panti asuhan. Kalau istri biasa meninggal suaminya itu mampu bertahan. Apalagi kalau ada anak-anaknya. Itu biasa bertahan sampai tidak menikah lagi. Itu perempuan bisa setia. Tapi kalau laki-laki meninggal istrinya, tidak meninggal lagi, dia selalu berdoa, kapan pindah meninggal ini. Apalagi kalau meninggal memang nih. Kecuali beliau. Alhamdulillah. Artinya kan tidak semua, tapi biasanya kalau laki-laki. Kalau beliau Pak RW kita tidak tahu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berpikir terkait dengan kebutuhan kita Bapak Ibu, dari harta yang kita miliki itu tidak banyak. Yang kita makan kira-kira seberapa kita makan? Kalau kita berbicara terkait dengan persoalan kebutuhan, makan paling banyak kita bisa makan 2 piring nasi satu kali makan. Paling banyak itu. Bahkan semakin tua kita, semakin sedikit porsi makan kita. Kenapa? Rupanya itu lambung semakin mengecil. Belum lagi kalau banyak pantangan. Yang kita pakai pakaian, bagaimanapun banyaknya pakaian di rumah kita, yang bisa kita pakai hanya sepasang saja. Dan cukup pakaian dalam dengan pakaian luar. Kalau ada orang berlapis-lapis pakaiannya, hanya karena mau pamer pasti bilang, berapa bulan itu punggur. Sepatu kita bagaimanapun mahalnya, yang bisa kita pakai cuma satu kali. Songkok, apapun yang kita miliki, perhiasan apapun yang kita miliki, yang bisa kita pakai pada satu waktu, hanya satu di satu tempat. Tidak banyak sesungguhnya kita punya kebutuhan. Yang ada adalah sebenarnya keinginan dan gaya hidup. Inilah yang membuat kita selalu mencari nafkah, mencari uang, dan tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena lebih banyak keinginan kita daripada kebutuhan kita. Ada orang sudah bagus nih mobilnya sebenarnya, tapi karena lihat lagi mobilnya tetangganya baru, beli lagi. Rumahnya sudah bagus, tapi selalu lihat rumahnya orang lain. Pekerjaannya sudah bagus, tapi selalu lihat pekerjaannya orang lebih bagus. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang bijak mengatakan hidup ini jangan dibikin susah. Lebih bagus kita punya motor tua dengan 1 juta kenangan daripada punya motor baru dengan 1 juta 1 bulan. Betul apa betul? Ya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bijaklah kita dalam menjalani kehidupan ini. Silahkan kita mencintai apapun yang kita mau cintai, tapi jangan terlalu mencintai, karena pasti kita akan berpisah dengannya. Suami yang cinta istri, cinta makin apa-apa, dicinta saja, tapi jangan tak lewat-lewat. Istri cinta suami jangan juga tak lewat-lewat. Walaupun memang sebenarnya cinta ini harus ada selalu dalam kehidupan rumah tangga. Karena ketika Allah menjelaskan tentang tujuan pernikahan dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 21, itu litaskunu ilaiha, agar supaya kita sakinah, tenang dengan rumah tangga itu, dengan pasangan kita. Makanya Allah kasih alat, apa alatnya? Mawaddah, cinta. Tapi Pak Quraisy mengatakan mawaddah itu bukan hanya sekedar cinta, tapi dia adalah intinya cinta. Itu mawaddah, sebuah perasaan yang tidak lagi melihat bahwa pasangannya itu, yang dicintainya itu punya cacat. Biar orang lain cerita bahwa si A itu keburukannya begini, tapi bagi dia itu semua sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Karena cintanya, karena mawaddah itu yang ada dalam dirinya. Cinta itu harus ada. Dan cinta itu tidak boleh terpengaruh dengan materi, apalagi hanya bentuk badan. Makanya ada suami karena ingin mencintai istrinya apa adanya, istrinya pernah WA dia bilang begini istrinya, Pak, dulu waktu kita menikah saya masih langsing, sekarang sudah langsung, badan saya sudah mulai melar, sudah mulai besar. Apakah kondisi fisik saya saat ini mempengaruhi cintamu kepada diriku? Suaminya menjawab, wahai sayangku, kau tidak perlu ragu. Bentuk badanmu tidak mempengaruhi cintaku terhadap dirimu. Tapi itu baru koma. Tapi bentuk badanmu merusak pandanganku.
Tapi tidak berubah jiwa cintanya, hanya pandangannya saja yang berubah. Kan wajar kalau pandangan berubah karena memang bentuk sudah berbeda. Kalau masih sama kan itu justru malah lucu. Tapi cinta tidak boleh berubah hanya karena perubahan fisik pada pasangan kita. Boleh kita cintai, tapi jangan berlebihan karena suatu saat kita pasti akan berpisah dengannya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyum bih. Silahkan kau lakukan apapun yang kau mau lakukan, tapi ketahuilah bahwa engkau akan dibalas dengan perbuatan. Bapak Ibu, kita yakini dalam kehidupan kita, dalam agama kita, dalam keyakinan kita, bahwa setelah kematian pasti akan ada balasan dari Allah. Di kubur ada nikmat, juga bisa jadi ada azab dari Allah. Makanya dalam sebuah doa ketika kita tahiyat itu ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi kita baca, memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri, setelah kita membaca doa tasyahud, ada doa. Salah satu di antaranya kita minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari azab kubur. Kenapa? Karena ada azab di kubur. Sudah banyak sesungguhnya kejadian-kejadian yang nyata di kehidupan kita ini. Bahkan pernah terjadi di Makassar. Saya menghadiri sebuah pemakaman ketika itu musim hujan, dan di pekuburan tempat di mana jenazah itu akan dikuburkan itu berair, ditimba selalu saja ada airnya, sehingga diambil kesimpulan bahwa harus bikin peti darurat. Bikinlah peti. Rupanya peti yang dibikin itu agak lebih besar dari lubang yang sudah disiapkan. Ternyata digali, akhirnya dapat kuburan sebelahnya. Kebetulan sudah padat sekali di pekuburan itu. Dengan mata kepala saya menyaksikan bahwa ternyata ada kuburan yang betul-betul terbakar. Karena saya temukan dan lihat, cuma saya tidak sempat pegang. Yang pegang adalah tukang gali kubur. Papan yang dipakai menutupi kuburan sebelah itu rupanya hangus, sudah terbakar. Saya bilang ada betul azab kubur ini. Itu kain kafannya itu masih kelihatan putih tapi sudah bercampur dengan arang. Masih saya sempat lihat kain kafannya. Waktu itu menjelang maghrib, beteku itu pulang ke rumah tak bayang-bayang itu. Bukan karena takut tapi tidak berani. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang datang menyaksikan itu hampir semua masuk sholat di masjid. Kenapa? Dia sudah lihat bahwa ternyata memang yang namanya azab kubur itu ada, dan Allah perlihatkan pada saat itu. Saya berpikir tidak mungkin keluarganya ini orang yang meninggal pada saat ditutupi pakai papan yang sudah dibakar. Semiskin-miskinnya orang yang meninggal, keluarganya tidak mungkin akan menutup kuburan keluarganya, saudaranya, orang tuanya dengan papan yang sudah terbakar. Dan ini betul-betul hangus terbakar itu papan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu silahkan kita dalam kehidupan dunia ini masih diberikan waktu oleh Allah. Mungkin usia kita tidak terlalu panjang lagi, utamanya kalau sudah 60 tahun ke atas. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur ini untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh inilah salah satunya nanti yang akan mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu akan memberikan kita kebahagiaan baik pada saat kita berada di alam kubur maupun ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa itu amal yang bagus kita kumpul. Pertama, kalau ada harta, sekali lagi saya katakan, mari sisihkan yang wajib 2,5% dari penghasilan kita, plus tambah lagi yang tidak wajib. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kadang-kadang memang kita tidak bijak. Ketika ada celengan yang lewat di depan kita kalau kita suatu saat sholat di masjid, ada celengan lewat di depan kita. Kalau di dompet kita itu ada pecahan uang, ada yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 dan 5.000. Itu paling banyak yang dicabut 20.000. Atau mungkin ada yang 10.000 dan juga yang 5.000.
Jarang-jarang itu ambil nominal yang tertinggi. Biasa mikir, apalagi kalau hanya uang 100.000 satu, uang 50.000 satu, uang 20.000 satu, kemudian uang 10.000 satu, uang 5.000 satu, uang 2.000 satu. Itu kalau mau cabut itu pasti nanti pilih yang lebih kecil. Kenapa saya tahu? Karena saya pengurus masjid. Biasa kalau kita hitung itu celengan masjid lebih banyak uang kecil daripada uang besar. Ada pengurus masjid di sini. Dan senyum-senyum itu berarti begitu tinggi mungkin di masjidnya. Uang 100.000 itu jarang sekali. Paling banyak mungkin dalam satu Jumat uang 100.000 itu kita bisa temukan 10 lembar. Uang 50.000 mungkin paling kita bisa temukan 15 lembar atau 20 lembar. Ini di masjid-masjid besar. Tapi kalau di masjid kampung seperti di masjid di kampung saya, uang 100.000 itu kalau ada tiga itu banyak sekali. Uang 50.000 kalau ada 4 lembar itu sudah lumayan banyak itu. Yang banyak uang 5.000 dengan uang 10.000. Kenapa saya tahu? Karena pernah kat ceramah di dekat rumahku, dikasih kat transport, itu tebal sekali. Setelah pulang ke rumah saya bilang, berapa rem ini sini begitu tebal. Begitu sampai di rumah, saya panggil anak-anak, dibuka karena saya punya kebiasaan panggil semua berdoa, ada rezeki datang dari Allah, kita baca doa. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah rezeki dari kami kata Allah yang tidak akan pernah habis-habis. Ajar dulu baca doa, bersyukur kepada Allah. Begitu buka, Masya Allah, kaget saya. Kenapa? Karena ternyata ada uang 2.000, uang 5.000 dan uang 10.000. Pantas tebal. Saya tanya pengurusnya kenapa begitu? Dia bilang itu hasil celengan Ustaz. Berarti tidak salah kalau saya katakan kalau ada celengan lewat, biasanya kita memilih nominal yang kecil. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada orang yang rajin berinfak, bersedekah, itu Allah pasti akan lipat gandakan. Matematikanya sedekah dengan matematika yang kita pelajari di sekolah itu sangat berbeda. Matematika sedekah 10 kurang 1 sama dengan 19. Kalau matematika sedekah, kalau di sekolah 10 kurang 1 sama dengan 9. Kalau kita tulis 19 pasti nak kasih 0 ki geruta. Tapi kalau sedekah 10 kurang 1 sama dengan 19. Itu balasan yang sangat minimal. Kenapa bisa? 10 kita punya kita taruhlah kita punya uang 10 rupiah. Kita sedekahkan 1 rupiah, yang tinggal sama kita tinggal 9 rupiah. Tapi karena datang balasan dari Allah 10 kali lipat, maka ditambah lagi 10 menjadi 19. Ada garansinya, ada. Di mana? Dalam Al-Quran, di surah Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaluh. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ada 10 kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya. 1 kita lakukan, 10 datang dari Allah. 1 kita keluarkan, diganti Allah 10 kali lipat. Orang yang bersedekah itu Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kalau di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu bahkan diganti sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah masih memberikan jaminan, Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Lebih dari hanya sekedar 700 kali lipat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, terkait dengan persoalan harta sedekah itu, mari ya, kita lakukan itu. Itu yang pertama, supaya kita punya amal nanti, kita punya kenikmatan dan kebahagiaan pada saat kita berada di alam kubur, dan juga ketika Allah sudah membangkitkan kita di yaumil qiyamah nanti. Apalagi ada itu yang dijanjikan oleh Allah, ampunan dan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga Allah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sudah jelaskan tentang berinfak. Yang kedua adalah wal qaziminal ghaidh, orang yang bisa menahan marahnya. Kalau ada orang bisa mengontrol marahnya, maka dia termasuk salah satu yang dijanjikan oleh Allah dapatkan surga. Ada ustadz yang pernah ceramah, salah satu katanya amalan Bapak Ibu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mimpi bertemu dengan Nabi adalah, kalau mau bertemu dengan Nabi Muhammad, ini ada ustadz yang memberikan amalan, usahakan 40 hari 40 malam kita tidak marah. Ada ibu-ibu bilang, Ustaz, mau sekali kekudung saya bertemu dengan Nabi dalam mimpiku. Tapi kalau itu syaratnya Ustaz, susah. Ustaz bilang kenapa? Dia bilang, Ustaz bagaimana? Jangankan saya
40 hari 40 malam tidak marah. Nah, saya kadang-kadang setiap hari itu marah sama anak-anak paling sedikit 6 kali. Di mana itu? Pada saat nak kasih bangun marah-marah memang. Kalau mau pergi sekolah marah-marah memang. Sudah itu disuruh pergi mandi marah-marah misalnya. Dikasih sarapan anaknya dikasih dengan marah-marah. Mami keluar dari rumah masih marah-marah karena anaknya mungkin agak-agak lambat loading. Marah-marah misalnya. Begitu anaknya pulang sekolah, mau nak kasih makan lagi, marah-marah lagi. Sampai nak mau nak kasih tidur anaknya masih diantar dengan marah-marah. Kalau begini memang susah mimpi bertemu dengan Nabi. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya tahu ah. Bukan, yang di sana aja. Kalau di sini ibu-ibunya tidak ada yang pernah saya lihat marah. Karena memang saya tidak tinggal di sini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afina 'anin nas. Bukan hanya sekedar bisa menahan amarah, tapi jadilah orang yang suka memaafkan. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Rasulullah dibukakan hijabnya, dia lihat alam barzah, ada seorang orang tua yang sedang disiksa. Kemudian sementara disiksa oleh malaikat, kemudian malaikat berhenti mencambuk dia. Ini orang tua bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan cambukanmu? Kenapa kau tidak menyiksa saya? Akhirnya malaikat berkata, bagaimana saya bisa menyiksa kamu? Bagaimana saya bisa mencambuk kamu? Sementara anakmu sekarang sedang memintakan kepada Allah supaya engkau diampuni. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua adalah mereka yang ketika orang tuanya sudah meninggal tidak pernah bosan bibirnya, tidak pernah lelah fisiknya untuk selalu mengangkat tangan memohon kepada Allah dengan doa yang sangat pendek. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa saya masih hidup pernah dibacakan oleh anak saya ketika saya sakit, itu sampai puncaknya saya pikir itu mungkin sudah penyakit saya yang terakhir. Ketika itu saya 7 hari 7 malam di rumah sakit. Pada saat puncaknya, besoknya itu saya sudah pulih kembali. Puncaknya itu malam, datang anak saya yang tua, lalu dia berdoa kepada Allah. Apa doanya itu tadi? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru dilanjut, ya Allah sembuhkan bapak saya supaya saya masih bisa disayang-sayang, saya masih bisa dijadikan rezeki, ya Allah. Menangis saya. Masih hidup dalam kondisi sakit, anak berdoa seperti itu, bagaimana ketika kita sudah meninggal? Dan alhamdulillah berkat doanya malam itu, keesokan harinya saya sudah pulih. Berangsur-angsur saya mulai pulih dan 2 hari berikutnya saya sudah keluar dari rumah sakit. Ini masih hidup Ki, pengaruhnya itu doa luar biasa. Bagaimana kalau kita telah berada di alam kubur? Makanya Bapak Ibu, jangan mati sebelum anak tak hafal ini doa. Ada itu orang, anaknya hanya selalu kasih kursus bahasa Inggris, tidak pernah dikasih masuk di TPA. Akhirnya pada saat dia meninggal, saking bahasa Inggris dikasihkan di kuburnya. Bapak Ibu, siapa tahu ada dosa yang belum sempat kita tobatkan, kita meninggal, doanya anak soleh, doanya anak soleha, itu yang amat sangat kita butuhkan. Makanya Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, banyak anak, banyak rezeki, itu benar. Bayangkan kalau 5 anak yang doakan Ki, kira-kira mana bagus? 1 anak yang doakan Ki atau 5? Kan 5 tuh, saya bilang 5 karena 5 anak tuh. Orang tua yang tidak ada lagi anaknya atau keluarganya mendoakan dia, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini saya tidak baca sendiri tapi Pak Prof Nasaruddin Umar pernah menyampaikan di sebuah ceramah takziah bahwa ternyata mulai malam Jumat sampai hari Jumat, orang tua kita yang ada di kuburan itu menantikan doa dari kita anak-anak. Kalau ada orang tua tidak ada lagi yang doakan dia, maka dia akan memperebutkan doanya para khatib di hari Jumat. Ketika khatib membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu wal amwat dibaca oleh para khatib, maka ini doa terkirim ke alam kubur dan diperebutkan oleh orang yang tidak ada lagi keluarganya doakannya, apalagi tidak ada anak-anaknya yang doakan dia. Tentu kita tidak mau membiarkan orang tua kita berebut. Yang namanya berebut pasti ada yang tidak dapat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
wal afina anin nas, menjadilah orang yang suka memaafkan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang terakhir, kalau kita menyadari diri kita berdosa, segera kita ingat Allah, beristighfar kepada Allah, maka ini semua golongan yang dijanjikan oleh Allah ampunan dan surganya. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, saya berjanji dalam hati 9:30 saya akan berhenti, dan saya akan berhenti karena sudah 9:30. Saya tidak bilang sama kita, tapi saya berjanji dalam hati, karena Pak Kanwil ceramahnya hampir 1 jam, Pak Abid kemarin malam juga hampir 1 jam. Saya cuma kepala seksi, tentu tidak boleh lebih panjang dari Pak Abid dan Pak Kanwil. Dan terakhir, mari kita sama-sama, ceramahku sudah kututup. Sekarang saya minta ketulusan hati kita untuk mendoakan saudara kita almarhum Ahmad Falah. Mudah-mudahan insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, seluruh kebaikannya ketika hidup di dunia diterima di sisi Allah, baik yang tulus maupun yang tidak tulus beliau lakukan. Dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lahu wa 'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau mereka masih hidup, berikan keberkahan pada sisa umurnya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Kalau orang tua kami sudah meninggal ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu. Lapangkan kuburannya ya Allah. Terbangi kuburan orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan mereka sebagai taman dari taman-taman surga. Jangan Kau jadikan kuburan orang tua kami ya Allah sebagai jurang dari jurang-jurang neraka. Ya Allah, cintai, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mencintai dan menyayangi kami sewaktu kami kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.